Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari membuka kitab 2 Raja-Raja, pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Saya ajak saudara membuka Alkitab saudara, 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Teks ini akan kita gali, kiranya kita mendapatkan sesuatu karena hikmat yang Tuhan beri. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat, saat ini kami rindu untuk duduk di sekitar kebenaran firman Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena itu hikmat-Mu kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus, anugerahkanlah agar kami boleh memahami kekayaan firman Tuhan ini. Lalu biarlah kami yang sudah mengerti firman, oleh Roh Kudus kami didorong untuk segera mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, layakkan hamba-Mu dan semua di sekitar kami ini untuk berada dalam kekudusan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku." Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, saya mau berbagi dengan saudara tentang kebenaran firman Tuhan ini ketika kita mendengar kisah tentang vonis Tuhan terhadap Hizkia. Ada beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk menjadi bahan renungan kita. Yang paling pertama mari kita cari tahu dulu apa itu Hizkia. Siapakah dia? Dalam bahasa Ibrani, Hizkia atau Hizkia itu adalah Tuhan adalah kekuatanku. Ya, paling terakhir itu berarti Adonai. Tidak boleh dibaca senam, ini huruf mati, jadi tidak bisa dibaca Yehova misalnya atau Yahweh, karena dalam teks Ibrani itu huruf mati. Sehingga ya, orang Israel cenderung ketika berjumpa dengan kata YHWH, dia akan mengatakan Adonai. Sehingga Adonai adalah kekuatanku. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan setiap kata YHWH itu dengan Tuhan huruf besar semua. Jadi Hizkia berarti Tuhan adalah kekuatanku. Nah, ia punya bapaknya bernama Ahaz, lalu kemudian menariknya dia menjadi raja pada usia 25 tahun menggantikan ayahnya Ahaz itu. Dan Alkitab memberi catatan yang sangat penting. Kalau saudara merujuk 2 pasal mundur, yaitu pasal 18 ayat yang ketiga, kita menemukan bahwa di mata Tuhan loh, di mata Tuhan, bukan di mata manusia, di mata Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menipu mata Tuhan. Di mata Tuhan, ia melakukan apa yang benar.
Ini catatan penting yang menarik tentang Hizkia. Di mata Tuhan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selanjutnya, ketaatannya kepada Tuhan, kalau saudara baca di 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 itu setara dengan Daud, buyutnya. Leluhurnya lebih tepatnya. Jadi ketaatannya setara dianggap, setara dengan Daud. Kemudian, kalau baca ayat yang kelima pasal 18, kita menemukan bahwa tidak ada raja lain sebelum dan sesudahnya dalam hal iman. Menunjuk pada betapa dia melakukan segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Udah baik hidupnya, udah benar dia, divonis mati oleh Tuhan. Ini kan menjadi hal yang menarik untuk saudara gali. Berikut Bapak Ibu, mengapa saya berani mengatakan dia begitu taat dan benar, terverifikasi dengan di mata Tuhan? Karena ketika dia menjadi raja, langkah pertama yang dia buat di pasal 18 ayat 4 itu adalah menghancurkan bukit-bukit pengorbanan, teristimewa ular Nehustan buatan Musa. Kalau saudara pernah membaca di kitab Keluaran, waktu mereka durhaka banget ini bangsa ini, dan Tuhan menghukum lewat gigitan ular. Dan yang disembuhkan itu hanya yang menghadap ular, yang patung ular itu patung ular namanya Nehustan. Dan ternyata sampai Raja Hizkia itu barang masih ada dan jadi sesembahan baru. Bukannya nyembah Tuhan tapi menyembah pada patung itu, patung Nehustan, dan itu dihancurkan. Hanya Hizkia yang berani memutuskan mata rantai penyembahan berhala yang terikat dari kitab Keluaran. Itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian dia berhasil membuka bait suci yang sudah disegel, nggak dipakai lagi, dan dicemarkan dengan berbagai tindakan-tindakan asusila. Hizkia mampu melakukannya. Dia orang yang luar biasa melakukan reformasi besar-besaran. Bahkan Bapak Ibu, ketika hari raya Pesak dalam bahasa Ibrani atau kita sebut Paskah itu tidak pernah dirayakan lagi, Hizkia bikin. Dia bikin pengumuman ibadah raya untuk kembali mengingat rayakan tentang peristiwa tuntunan Tuhan dan membuat Israel lepas dari maut pada tulah yang ke-10. Peringatan Pesak atau Paskah itu dibuka kembali di zaman Hizkia. Di zaman papanya enggak. Atau di zaman sebelum enggak. Hizkia melakukan reformasi agama yang luar biasa. Nah, kalau kemudian kita lebih lanjut membaca di ayat 13 pasal 18, saudara akan menemukan bahwa masa pemerintahannya dari usia 25 tahun itu 14 tahun masa pemerintahannya. Di masa pemerintahan itu jadi kalau kita rujuk kayaknya dia divonis mati, dia udah sakit, tapi divonis mati oleh Tuhan itu di usia pemerintahan tahun ke-14. Jadi kalau saya hitung berarti kurang lebih di sekitar 39 sampai 40 tahun. Dan bukankah life begin at 40 itu menjadi sesuatu yang luar biasa? Justru di usia-usia yang hebat itu, di usia-usia produktif itu, dia bukan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya. Malah didatangkan seorang nabi bernama Yesaya untuk melakukan vonis. Kalau saudara pernah mengalami vonis dokter tentang kerabat saudara barangkali, saudara akan berkata masih ada dokter di atas segala dokter kan? Iman saudara akan naik luar biasa. Kalau saudara divonis oleh pihak medis tentang penyakit ini nggak bisa sembuh, saudara yang percaya akan berkata, oh dokter boleh mengatakan itu, tapi saya punya Tuhan Yesus tabib di atas segala tabib. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tidak bisa ngeles. Karena yang vonis ini bukan tabib, tapi tabib di atas segala tabib. Sang pribadi yang menciptakan Hizkia yang datang melalui mulut Yesaya. Itu sesuatu yang wow, itu menggemparkan harusnya. Itu sangat mengejutkan. Di pasal 20 ayat 1 itu kita menemukan redaksi yang menarik. Beginilah firman Tuhan. Saya ada bold menjadi tebal. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Dan saya berharap saudara membuat tanda khusus pada kalimat ini di Alkitab saudara. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menelusuri teks ini berdasarkan bahasa aslinya dan saudara akan menemukan ada terjemahan yang sangat berbeda. Sampaikanlah pesan terakhir itu, kata sampaikanlah pesan terakhir itu dia menggunakan salah satu kata yang menarik, sau. Kata sau dalam bahasa Ibrani itu berarti in order. Dan kata in order itu berarti dia mau bilang maknanya begini. Yang kau sampaikan adalah aturlah keluargamu sesuai ketentuan. Kalau
Kalau saudara menemukan dalam teks Ibrani itu ada abjad ABCD, Alef, Bet, Gimel, Dalet. Itu arti saw, in order, sesuai urutan, sesuai dengan tata cara, sesuai dengan apa yang ada. Maka kita menemukan kata sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia ini punya makna yang sangat penting, yaitu atur kembali. Mudah-mudahan ada Bapak Ibu yang memiliki Alkitab King James Version. Saudara akan menemukan istilah yang lain yang dipakai. Dan memang pada titik itu dia, saw, in order. Put your house, kalau nggak salah di King James Version itu, put your house in order. New International Version juga hampir sama menerjemahkan put your house in order. Jadi rumahmu tolong atur sesuai dengan aturan. Itu sebenarnya arti kata sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Jadi ini bukan pamitan biasa untuk mati, bukan. Ada sesuatu yang sangat penting, yaitu menyiapkan keluarga menjadi baik sebelum kematian menjemput. Dengarkan baik-baik. Bahwa Hizkia ketika mau divonis mati dan dia akan meninggal, Tuhan bilang, lu pamit. Tapi pamit yang dimaksud bukan, saya mau berangkat. Bukan. Dia harus toto lagi, mengatur kembali. Ada sesuatu yang salah tentang keluarganya. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan kalau saudara baca 2 Raja-Raja 21, kita menemukan, ternyata benih ketidaktaatan itu hadir melalui anaknya Manase. Manase nggak beres anaknya. Dia menjadi penyembah berhala yang luar biasa. Bahkan dia berani untuk mempersembahkan anaknya sendiri kepada dewa di atas altar. Itu sesuatu yang mengerikan. Ternyata ada masalah di keluarganya. Maka ketika Hizkia mau divonis oleh Tuhan, dia diminta untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Hal yang penting adalah menyiapkan kematiannya. Jadi ketika kematian akan dihadapi, dia diminta untuk menyiapkan diri dan keluarga. Dan orang-orang yang ditinggalkan. Saya tertarik untuk bilang begini kepada Bapak Ibu. Ketika kematian menjemput, kita tidak tahu kapan. Nanti sebentar kita akan berefleksi. Kita tidak tahu kapan waktunya. Dan belajar dari Hizkia ada hal yang menarik. Ketika kematian datang, hal yang paling utama bukan cuma menyiapkan diri, tapi menyiapkan keluarga yang ditinggal. Oh, orang menganggap sepele dan tabu berbicara tentang kematian. Tapi hari ini saya mau katakan kepada saudara, kematian itu misteri. Dan andai kata dia datang, pertanyaan siapnya bukan cuma siapkah saudara, tapi siapkah orang-orang di sekitar saudara. Makanya put your house in order itu menuju sesuatu yang sangat penting. Menyiapkan anggota rumah pada tataran yang benar ketika kematian terjadi. Saudara lihat, ini sesuatu yang sangat besar. Berikut Bapak Ibu, pamit itu berarti mau bilang juga bereskan yang tidak beres. Karena Manase ada masalah. Saya nggak tahu, sepertinya Hizkia gagal menyiapkan Manase. Karena ketika dia menggantikan ayahnya, Manase kurang ajar. Dia berpaling, tidak lagi kepada penyembahan kepada Allah, tapi justru kepada Baal. Kemudian, apa reaksi Hizkia? Kalau saudara membaca ayat 3, aduh, orang mau bilang bangke dia. Tergoncang dia dan bilang, Tuhan, kurang apa kita ke siang? Kurang apa tapi setia Pak Tuhan. Biasa orang begitu ya, kalau dapat sesuatu diizinkan Tuhan hadapi persoalan, hadapi pergumulan, saudara lihat. Seringkali membangkit. Kurang apa Tuhan saya punya pelayanan? Kurang apa saya setia dalam keluarga? Kurang gigih apa saya sebagai seorang ayah, ibu rumah tangga, atau siapapun saudara? Acap kali, kalau ketidakberuntungan dalam tanda kutip dialami manusia, paling pertama yang dia buat adalah komplain. Dan komplainnya ke Tuhan, dan Hizkia mewakili representasi kehidupan manusia umumnya. Dia nangis. Dan dia bertanya, Tuhan, ayat 3, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu, bla bla bla, dan seterusnya. Ini menggoncangkan dia luar biasa. Sangat pedih, sesuatu yang sangat mengerikan. Mengapa? Karena yang vonis ini bukan tabib, bukan dokter biasa. Tapi dokter di atas segala dokter yang empunya kehidupan Hizkia. Hizkia divonis mati, bukan oleh manusia. Tapi Hizkia divonis mati langsung oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan? Ini bukan goncangan sembarangan. Ini bukan persoalan yang mudah. Dihadapi oleh seorang raja yang takut Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya. Aku setia kepadamu. Ayat 3 itu menegaskan tentang
tidak siapnya seorang raja yang takut Tuhan ini menemui ajalnya. Penting ya untuk berefleksi. Ketika maut terjadi, kematian terjadi, pertanyaan besar adalah, siapkah saudara dan saya? Atau sudahkah engkau menyiapkan orang-orang di sekitar saudara ketika kematian saudara dan saya terjadi? Ini sederhana, tapi bagi saya bermakna luar biasa. Seorang sekelas Hizkia, down, ambruk, menangis dia. Dan kalau orang berkabung itu Bapak Ibu, Romano bilang baojo dia di lantai. Tiduran dia di lantai. Merengek dia, dan dia akan ambil debu dan dia taruh ke kepala sebagai tanda perkabungan. Ini kondisi yang dialami oleh Hizkia. Sekarang saya lagi membayangkan sesuatu yang tiba-tiba berubah. Tolong lihat mana dia itu. Ayat yang keempat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba berfirmanlah Tuhan kepadanya. Saya tidak tahu bagaimana Yesaya menyampaikan perintah ini. Baliklah, katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud. Pokoknya nggak jadi mati, lu dapat bonus 15 tahun. Saya tidak tahu bagaimana Yesaya meralat berita ini. Lagi nangis, lagi memukul-mukul kepalanya di dinding, itu cara orang berduka Bapak Ibu di Israel zaman dulu. Menabur debu di kepalanya, menangis termeheme, tiba-tiba ada ketokan pintu, barangkali permisi bagindaku raja, maaf baginda tolong berhenti nangisnya, saya mau ralat berita tadi, barangkali saya tidak tahu. Tapi bagi saya ini adegan yang lucu kalau difilmkan, gimana caranya, salah tingkah kayak apakah, kekinya kayak apa Hizkia ketika terima kabar, itu termasuk juga salah tingkahnya Yesaya untuk sampaikan berita ini, karena menyaksikan raja lagi hancur total kok secara psikis. Saya ralat berita tadi raja, nggak jadi ternyata. Tuhan kasih bonus 15 tahun. Nah, saya tidak bicara tentang bagaimana reaksi kegembiraannya, tapi yang paling utama Bapak Ibu, nanti tolong buka Yesaya 38, nanti kapan-kapan saudara buka Yesaya 38, reaksi paling pertama dibuat oleh Hizkia ketika dia dapat bonus kehidupan dari vonis mati, Tuhan kasih panjang nggak jadi mati, lalu dapat bonus 15 tahun. Reaksi paling pertama yang dibuat Hizkia adalah dia bikin lagu loh. Apa maksudnya? Penyembahan kepada Allah dia buat. Kegirangan dan sukacita dia bikin puji-pujian kepada Allah. Dia melakukan komitmen bersyukurnya melalui penyembahan kepada Allah lewat pujian. Yesaya 38 ayat 9 sampai 20 memberi konfirmasi yang luar biasa. Hizkia mengarang lagu pujian. Jadi saudara bisa bayangkan kegirangan model apa yang Hizkia dapat dari vonis mati berupa dapat bonus kehidupan 15 tahun. Makanya satu-satunya orang menurut saya yang tahu kapan dia mati dan bagaimana dia persiapkannya cuma Hizkia. Oh tinggal 14 tahun, oh tinggal 13, oh tinggal 10. Dia tahu, dia hitung pasti. Karena dapat bonusnya cuma 15 tahun. Dan memang berita terkonfirmasi cuma 15 tahun. Langkah awal yang dia buat, nyembah ke Tuhan. Langkah awal yang dia buat, dia melakukan ucapan syukur melalui pujian dan penyembahan. Dia bikin lagu. Lalu yang kedua saya tertarik, di 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima, yang tadi kita baca. Dia persembahkan korban di rumah Tuhan. Apa maksudnya? Beribadah. Beda Bapak Ibu, pujian personal dengan beribadah. Sangat mungkin dia mengajak banyak orang, keluarga besar, untuk kemudian pergi ke rumah Tuhan, mempersembahkan korban bakaran. Dan kalau bicara soal mempersembahkan korban bakaran, itu berarti beribadah. Dia bukan hanya personal dia melakukan penyembahannya, tapi dia beribadah dalam komunitas orang percaya, karena dia datang ke bait Allah. Sesuatu yang luar biasa. 2 hal penting ini dikerjakan Hizkia. Ketika kemudian dia diberi bonus kehidupan. Namun, saya tidak tertarik berbagi itu kepada saudara. Karena pada umumnya begitu kan. Orang kalau kemudian merasa diberkati atau dapat sesuatu yang baik dari Tuhan, pasti pokoknya wow, bersyukurlah dan lain sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba dapat sesuatu yang jelek, pasti komplain. Tapi kalau hal yang indah dan nyaman, pasti wah pokoknya pujian, beribadah, dan semuanya itu dilakukan. Tapi saya tidak tertarik untuk menjelaskan itu kepada saudara. Yang membuat saya tertarik dan saya beri fokus adalah
pada saat dia sakit dan dia sembuh, saudara, dia sedang berhadapan dengan Asyur. Bangsa Asyur adalah bangsa yang top pada zaman itu, yang mampu menghancurkan wilayah utara kemudian. Ini selatan, Hizkia di selatan. Yang nggak sisa itu, utara nggak sisa. Dan saat ini selatan lagi dikepung dengan tentara-tentara hebat Asyur. Jadi saya mau katakan begini, ketika dia diselesaikan masalah satu, bukan berarti selesai semua masalah. Ada satu lagi yang dia sedang hadapi, yaitu persoalan dikepung oleh Asyur. Nah sekarang apa yang dia buat? Ini sangat penting Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan ketika dia dapat bonus 15 tahun, itu yang bikin saya fokus. Untuk mengajak saudara membuka 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 20 yang tidak kita baca. Ayat 20 bilang begini, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya, maksudnya pertempuran melawan Asyur, dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air, dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kalau bicara Yehuda berarti selatan. Saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, dia bukan cuma glory haleluya, dia bukan cuma kasih persembahan, dia bukan cuma pujian, tapi ada yang dia buat. 15 tahun itu, dia buat sesuatu yang sangat penting. Membangun terowongan saluran air. Bapak Ibu pikir ini masalah kecil, oh itu sesuatu yang sangat besar. 15 tahun itu, dia sedang mengalami Asyur dan sedang dikepung Yehuda, dan dia sedang terjepit luar biasa. Dan strateginya adalah untuk menang perang Bapak Ibu. Ini menarik, untuk menang perang, kuasai air. Dan andai kata Asyur tahu ada mata air, ini cilaka. Makanya strategi Hizkia adalah di bonus kehidupan yang Tuhan kasih, dia harus memenangkan pertarungan. Maka dia menggali terowongan. Dia menggali terowongan itu luar biasa. Terowongan itu digali dari mata air Gihon, itu cukup jauh di sebelah luar tembok. Lalu dia tarik ke dalam. Terowongan itu bukan got biasa Bapak Ibu. Terowongan itu berarti di dalam air dan tidak boleh dilihat oleh Asyur. Asyur nggak pernah tahu dia sedang, ini Asyur, ini dia dibawa. Menggali terowongan itu. Dengan tingkat kemiringan rata-rata 30 cm. Dia gali. Belum ada eskapator waktu itu, belum ada alat-alat berat. Itu digali dengan tangan. Maksudnya dengan alat-alat kecil. Itu dibuat. Rombongan dari Gihon dan rombongan di dalam kompleks tembok Yerusalem itu bertemu menjadi satu titik. Itu sesuatu yang besar di zaman itu dia membuat terowongan. Yuk ikuti terus fakta Alkitab kali ini tentang terowongan Hizkia. Gihon adalah nama salah satu sungai yang ada di Taman Eden dan juga nama sumber mata air yang berada di sebelah timur di luar tembok kota Yerusalem. Dari Gihon inilah mengalir air segar yang mengalir ke kolam Siloam yang terkenal itu. Pada tahun 700 sebelum Masehi, Raja Hizkia memerintahkan para pekerjanya untuk membuat sebuah terowongan di batu yang keras. Terowongan itu dibuat sebagai jalan menuju sumber air Gihon dan berfungsi untuk mengalirkan air ke dalam kota Yerusalem. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Terowongan Hizkia dalam bahasa Inggris Hezekiah's Tunnel atau Siloam Tunnel, bahasa Ibrani Nikbat Hasiloah adalah sebuah terowongan saluran air yang digali di bawah daerah kota Daud di Yerusalem. Panjang terowongan yang berbentuk huruf S ini kurang lebih 600 yard, 1 yard sama dengan 0,9144 meter, dan tingginya bervariasi, mulai dari 1 meter sampai 3 meter. Pada waktu mengerjakan terowongan ini, Raja Hizkia membagi pekerjaannya menjadi 2 kelompok dan masing-masing kelompok bekerja pada ujung-ujung terowongan. Setelah berusaha menembus batu yang keras, akhirnya kedua kelompok itu bertemu di tengah-tengah terowongan. Usaha para pekerja itu dituliskan di sebuah prasasti yang ditulis dalam bahasa Ibrani kuno. Prasasti ini ditemukan oleh beberapa mahasiswa Jerman pada tahun 1880 di ujung selatan tengah terowongan dan kemudian disimpan di Museum Istanbul. Terowongan ini ditemukan pada tahun 1867 oleh penjelajah Inggris Sir Charles Warren. Mengapa Hizkia memerintahkan para pekerjanya untuk membangun terowongan Hizkia ini? Terowongan yang disebut sebagai terowongan Hizkia ini dibuat pada waktu Sanherib, pemimpin Asyur akan menyerang dan mengepung kota Yerusalem. Pada masa itu, apabila suatu kota dikepung, ada 2 hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan perairan. Pertama, menghilangkan sumber-sumber air yang dapat digunakan musuh-musuh untuk keperluan pasukannya. Kedua, menjamin persediaan air yang cukup untuk penduduk kota.
Harus diperhatikan supaya sumber air itu tersembunyi supaya tidak dapat ditutup atau diracuni oleh pihak musuh. Karena itu, dibuatlah terowongan Hizkia yang tersembunyi agar tidak terlihat oleh pihak musuh. Kepastian terowongan tersebut dibuat di zaman Hizkia didasarkan atas tarik pembuatannya yang tertera pada sebuah tulisan di dinding terowongan yang sekarang dikenal sebagai inskripsi Siloam, dan penelitian tarik radiokarbon pada bahan organik di lapisan dinding aslinya. Penjelasan Alkitabiah tentang terowongan Hizkia adalah sebagai berikut. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. 2 Tawarik 32 ayat 30. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Dan lagi, pada 2 Raja-Raja 20 ayat 20, selebihnya dari riwayat Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana ia membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Ini bukan menggali tanah, Bapak Ibu. Saudara yang pernah pergi ke Israel pasti tahu, itu bukit batu. Menembusnya bukan perkara mudah. Ketika diberi ke bonus kehidupan, dia tidak berpangku tangan. Dia menghadapi Asyur. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia menggali terowongan, lalu kemudian menampungnya dalam satu wadah yang sangat besar. Suatu kolam yang bernama kolam Siloam. Saya lagi berpikir andai kata Hizkia tidak menggali itu, kemungkinan tidak ada rumah sakit Siloam. Oh ya, karena nama ini muncul untuk menamai daerah penampungan terakhir dari mata air Gihon yang masuk ke dalam kota. Dan penampungan air itu diberi nama kolam Siloam, yang berarti diutus. Saudara tahu? Yang membuat saya terkejut. 700 tahun kemudian, saya yakin Hizkia nggak tahu. Tapi 700 tahun kemudian, menurut Yohanes pasal 9, ayat 1-7, Tuhan Yesus menggunakan kolam Siloam untuk menyembuhkan orang buta sejak lahir. Saya berharap saudara menangkap pesan ini. Hizkia tidak pernah tahu bahwa manfaat menggali terowongan Gihon, menampungnya di kolam Siloam. Ternyata di 700 tahun ke depan, Yesus menggunakan kolam ini menurut kesaksian Yohanes pasal 9 ayat 1-7 untuk membuat mujizat. Apa yang saya mau katakan? Hizkia bukan cuma bikin lagu sebagai bentuk penyembahan secara pribadi. Hizkia bukan cuma pergi ke rumah Tuhan mempersembahkan korban sebagai tanda penyembahan komunal, yaitu bersama-sama dengan keluarga besar beribadah kepada Allah. Itu hal yang biasa untuk bersyukur. Hal yang luar biasa menurut saya ketika dia diberi bonus 15 tahun adalah dia isi kehidupan itu. Tidak akan kusia-siakan apa yang Tuhan kasih 15 tahun ini. Dia berkarya menjadi pahlawan perang, menghadapi Asyur yang luar biasa hebat loh Bapak Ibu. Bahkan kemudian menggali terowongan itu. Yang kemudian kemuliaan Tuhan dinyatakan 700 tahun kemudian ketika Yesus menggunakan kolam ini untuk menyatakan kuasanya, memulihkan orang yang buta sejak lahir. Andai kata Hizkia nggak bikin apa-apa, Yohanes 9 ayat 1-7 silakan robek dari Alkitab, karena nggak ada kisah itu. Tidak ada kisah tentang penyembuhan orang buta sejak lahir di kolam Siloam. Karena apa? Karena Hizkia berkarya. Maka saya mau katakan begini, hal kedua dari mengucap syukur adalah bukan cuma penyembahan, bukan cuma beribadah, bukan cuma haleluya Tuhan, bukan. Ketika saudara diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan, saya mau bilang, hidup adalah kesempatan. Saudara harus berkarya sebagai tanda bersyukur. Saudara dan saya mestinya menyatakan syukur itu lewat karya. Berguna bagi orang lain, teristimewa untuk Tuhan. Hizkia melakukannya, Yesus ditinggikan ketika kuasanya ajaib itu memulihkan orang yang sedang buta itu sejak lahir. Coba, andai kata Hizkia nggak melakukannya, nggak ada kisah kemuliaan itu.
Saya mau katakan ini sangat penting kepada Bapak Ibu. Ketika hidup ini Tuhan masih anugerahkan. Bangun pagi itu pun anugerah Bapak Ibu. Belum tentu saudara dan saya bisa bangun pagi tadi itu. Itu misteri dan rahasia. Makanya sangat penting banget bonus kehidupan itu dihargai. Ketika saudara bisa bangun pagi itu bonus kehidupan. Yang harus saya buat bukan cuma bersyukur, tapi aku mau bikin apa di bonus itu. Dan ini Hizkia buat. Ini Hizkia lakukan. Nah, kita mau berefleksi Bapak Ibu. Berdasarkan kisah ini, jika Tuhan masih memberi kesempatan hidup di hari ini, di hari esok dan seterusnya, apa yang mesti saya perbuat? Saya mau katakan yang pertama Bapak Ibu, hidup adalah kesempatan maka berjuanglah. Lalu kemudian hidup adalah anugerah maka saudara mesti bersyukur. Kesempatan hidup adalah perjuangan, kita mesti bertarung dan mengkaryakannya. Bolehkah Bapak Ibu membuka telapak tangan masing-masing? Itu menarik sekali Bapak Ibu. Ini dari Frater Praska. Itu sudah bisa googling. Itu di sebelah kanan dan kiri ada guratan M. Kalau saudara menemukannya. Kalau tidak berarti Bapak Ibu adalah 10% orang di dunia. Kononnya begitu. Karena yang punya itu rata-rata 90% punya, 90 lebih persen. Selebihnya berarti Bapak Ibu lah, orang yang nggak punya. Kalau punya bagus banget. Itu ada guratan M. Ada yang jelas, ada yang kurang jelas. M itu punya arti yang sangat penting. Huruf M itu yang di sebelah kiri disebut memento, dan di sebelah kanan itu disebut mori. Ini sebenarnya ditemukan paling pertama istilah ini oleh para frater Trappah. Nanti di googling saudara akan menemukan. Itu memento mori. Itu di sebelah kiri kanan itu dibaca begitu. Nah, menariknya memento mori ini digunakan oleh para pejuang zaman dulu. Kata M pertama itu memento, M kedua itu mori, itu digunakan oleh para pejuang ketika berperang. Jadi pemimpin pasukannya kan biasa akan jalan dari kiri ke kanan memberi semangat dengan umbul-umbul dan segala panji-panjinya, lalu dia akan berteriak, memento. Lalu prajuritnya akan jawab, mori. Dia jawab lagi, memento. Semua akan teriak, mori. Sudah tahu apa itu bahasa Latin dari memento mori itu? Ingatlah akan kematianmu. Atau mungkin maknanya begini, ingatlah engkau pasti mati. Ini menarik loh. Bagi saya ini menarik. Setiap kali saudara menatap telapak tangan, ini peringatan besar melalui frater Trappah tadi, bahwa kematian itu akan terjadi. Mau suka atau tidak saudara, siap atau tidak, ini refleksi yang pertama yang saya mau katakan. Hizkia nggak siap. Apapun, ingatlah, engkau pasti mati. Kecuali Tuhan datang sekarang dan saudara diangkat. Itu lain cerita, tapi ingatlah kematian ada. Kematian pasti ada. Kematian adalah kepastian. Dan itu peringatan sangat penting. Bagi Hizkia, mengisi kehidupan itu kewajiban iman. Saya tidak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang termasuk saya. Kalau saya enggak, si istri saya. Dia alumni COVID. Saya enggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu. Yang barangkali, tadi Ibu Ika sampaikan. Terus di ronsen tuh sampai paru-paru putih. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang maaf ya menggunakan istilah ini, lolos dari vonis. Dan sampai saat ini engkau dan aku masih menarik dengan bebas oksigen. Sementara mohon maaf tidak bermaksud mengkorek luka saudara di masa lalu, di peristiwa 2 tahun perjalanan yang amat buruk di kondisi COVID ini. Beberapa mereka yang dipanggil Tuhan, saya mau bilang, akan tercatat dalam sejarah dan akan dibaca oleh anak cucu kita ke depan. Pernah terjadi 2 tahun, masa-masa mengerikan, sampai sekarang masih itu kita belum benar-benar pulih. Dan tercatat, ada beberapa di antara anggota keluarga yang melewati dengan gemilang atas seizin Tuhan. Bagi saya itu anugerah. Saya berani menyebut itu bonus kehidupan. Itu bonus kehidupan.
Sampai sekarang pun walaupun COVID masih reda, saya punya beberapa jemaat yang kemudian terkonfirmasi dan ada beberapa yang mengisolasi diri. Ada yang sekarang masih sangat terluka dalam duka. Ada yang mengalami kehancuran finansial yang luar biasa dan bisnis ambruk karena kondisi ini. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ini situasi yang tidak mudah. Dan kalau saudara dan saya bisa survive, mohon maaf Bapak Ibu, saya mau katakan, saudara sedang mengalami Hizkia. Engkau dan aku diberi bonus kehidupan. Oh benar, saudara dan saya diberi bonus kehidupan. Kalau Hizkia tahu kapan berakhirnya, kita nggak tahu. Karena kematian itu misteri. Tapi saya ingin saudara pegang baik-baik. Kalau sampai tadi pagi saudara dan saya masih bisa bangun pagi, bagi saya itu bonus kehidupan. Maka apa yang harus dibuat? Saya suka gaya Hizkia. Dia berdoa dan dia menangis di hadapan Tuhan. Saya kira ini sangat penting. Ketika mau melewati perjalanan kehidupan dan barangkali saudara mengalami sesuatu yang tidak nyaman di perjalanan kehidupan ini. Apapun bentuknya, goncangan-goncangan yang Tuhan izinkan. Tapi tarikan nafas masih Tuhan kasih. Hal pertama yang harus saya dan saudara buat adalah menghadap. Menghadap Tuhan. Mengantar tiap soal dan masalah. Mengadu. Nggak usah bikin status di Facebook. Nggak usah cerita ke siapa-siapa. Pendengar yang paling setia cuma satu pribadi. Tuhan. Lalu angkat hati dan angkat syukur. Bapak Ibu pernah mendengar kalimat ini, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu ada, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu Bapak Ibu umumnya, saya tutup dulu share screen ini ya. Itu kan saudara tahu itu doa Yesus. Tapi sebenarnya itu kutipan dari Mazmur berapa ya itu? Dalam bahasa Ibrani begini. Beyadeka hafik rohul. Into your hands I commit my spirit. Beyadeka hafik rohul. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu sebenarnya doa tidur yang diajarkan mama-mama Yahudi kepada anak-anaknya kalau mau tidur. Kalau mereka tidur, mereka gunakan doa tidur ini. Beyadeka hafik rohul. Into your hands I commit my spirit. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kenapa? Karena orang Yahudi, orang Israel tahu. Tidur itu meminjam sebagian dari kematian. Berapa banyak dari saudara yang percaya diri dan sangat yakin besok mau bangun? Nggak ada. Berapa kali saya melayani orang yang meninggal di saat tidur. Nggak ada yang tahu. Makanya saya aneh kalau kemudian ada orang mau tidur dia nggak berdoa. Benar, saya serius mengatakan aneh kalau ada orang pergi tidur dia nggak berdoa. Padahal tidur itu meminjam dari sebagian dari kematian. Dan kita nggak tahu roh kita balik atau enggak. Makanya Israel bilang, Beyadeka hafik rohul, itu menitip rohnya kepada Tuhan ketika tidur. Doa bangun tidurnya itu, hafik eni, thanks God, I am alive. Bangun tidur itu yang mereka bilang adalah, syukur Tuhan, saya masih hidup. Orang kalau pergi tidur tidak berdoa, saya rasa aneh, apalagi dia berdoa sambil tidur, bangun aminnya besok pagi. Karena udah pergi sembahyang. Penting Bapak Ibu, karena misteri, saya nggak tahu apakah saya bisa bangun atau tidak. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu dan saya bangun pagi tadi pagi, itu bonus loh. Yang penting jadi tanda tanya besar adalah, kalau Tuhan masih kasih bonus hari ini, aku mau bikin apa? Itu loh yang dibuat oleh Hizkia. Menjadi pahlawan, membebaskan Israel dari kepungan Asyur, menggali terowongan melalui mata air Gion, dan kemudian menyediakan kolam dan memberi namanya Siloam yang dipakai oleh Yesus 700 tahun. Bagi saya, caranya bersyukur menarik. Bukan cuma nyembah Tuhan dan pujian, tapi dia berkarya. Kalau Tuhan kasih bonus, saya mesti bikin sesuatu supaya Tuhan senang. Karena hidup ini adalah kesempatan. Terlalu semangat, saya lupa share screen akhirnya. Saya lanjut Bapak Ibu, masih ada sedikit slide. Merayakan kehidupan. Di tengah pandemi sama dengan merayakan kehidupan di tengah kepungan Asyur. Pandemi ini belum berakhir. Tapi kita akan belajar untuk menerima ini. Lalu kemudian bangkit kembali.
Dari kehancuran finansial barangkali ada di antara saudara yang sudah mengalami. Dari duka saudara barangkali karena kondisi orang-orang yang dipanggil Tuhan ketika peristiwa pandemi barangkali. Pandeminya masih ada, asyur masih kepung. Tapi saudara diminta untuk bangkit kembali. Untuk merayakan kehidupan lewat berkarya. Sudahlah cukup duka ini. Sudah cukup saya terpuruk. Saya mau bangkit, saya mau berkarya lagi. Bagi saya ini sangat penting dalam rangka berefleksi hidup adalah kesempatan. Karena bonus kehidupan yang Tuhan beri. Kalau Hizkia bangun terowongan, dan dia dicatat dalam prasasti, dan barusan berapa kali saya sebut namanya, menyampaikan kisah ini kepada saudara, saya berharap kiranya ke depan, anak cucu Bapak Ibu juga akan menyebut nama Bapak Ibu sebagai pengalaman iman, tentang bagaimana orang tuaku, bagaimana orang-orang terdahulu, yang survive ini, mampu terus berkarya bagi Tuhan di tengah goncangan yang tidak mudah. Waktu yang Tuhan beri kita nggak tahu sampai kapan. Memento mori, kita nggak tahu sampai kapan batas kehidupan yang Tuhan beri. Pertanyaan penting, apakah aku berkarya dengan baik di bonus kehidupan yang Tuhan kasih? Roma 8:28 bilang begini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Garis bawahi kata segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk vonis dokter. Segala sesuatu termasuk musibah saudara. Segala sesuatu termasuk kehancuran finansial sekalipun. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi banyak orang lupa. Di warna kuning bold yang saya bold di huruf itu. Turut bekerja itu. Dalam bahasa Ibrani itu sinergi. Kemudian saudara mengenal istilah sinergi. Sinergi itu berarti turut memberi kekuatan atau turut ambil bagian. Makna semua ini adalah begini, saya bekerja lalu Tuhan turut bekerja ke saya. Itu punya makna luar biasa. Bagaimana mungkin Tuhan turut bekerja kalau senyuman Jepun tidak mulai kerja? Allah cuma turut bekerja, bersinergi, cuma turut memberi dorongan. Yang bergerak mesti saya, bukan Tuhan. Ketika saya bergerak satu langkah, maka 9 lompatan besar Tuhan hadir. Persoalannya kalau saya tidak memulai, Tuhan tidak bisa turut bekerja. Menggunakan kata tidak bisa dalam tanda kutip ya, sebab Allah maha bisa. Tapi maknanya sangat penting. Saudara harus memulai, supaya Tuhan bisa ambil bagian. Karena teks ini bilang Allah cuma turut bekerja. Yang punya gawe Bapak Ibu. Lakukan 3 tengokan penting. 1 Samuel 7 ayat 2-14 itu bagus tuh Bapak Ibu. Bicara tentang Ebenezer. Kisah tentang Ebenezer meletakkan batu Ebenezer. Mereka kan tengok ke belakang, kok bisa begini ya? Apa yang terjadi? Lalu mereka juga lakukan tengokan ke depan. Terus kita mau bikin apa? Oh, kita harus berhenti nyembah Baal. Supaya Filistin dikalahkan. Tabut perjanjian itu Tuhan kasih kembali ke kita. Karena tabut perjanjian itu dicuri kan waktu itu. Di 1 Samuel 7. Tapi ketika menang, mereka nggak lupa. Ada satu tengokan yang mereka buat. Bukan cuma ke belakang, bukan cuma tengokan ke depan, tapi tengadah ke atas. Meletakkan batu dan mengatakan, Ebenezer, sampai di sini engkau menyertai kami. Ebenezer itu sebenarnya Tuhan menyertai kami hingga di sini. Maka kalau sampai di sini Tuhan sertai, dan di masa lalu ada Tuhan sertai, di masa depan pun pasti Tuhan sertai. Orang ketika berani berkata Ebenezer, dia punya pemahaman luar biasa begini. Masa lalu ada Tuhan, masa kini ada Tuhan. Maka di ujung jalan tersembunyi, saya harus bangkit karena saya tahu masih ada Tuhan. Ebenezer punya makna luar biasa. Terakhir Hakim-Hakim pasal 3:31, nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah baca nggak teks ini. Dan kadang-kadang luput dari banyak mata orang Kristen. Ketika Hakim Samgar membunuh 600 orang dengan tongkat penghalau lembu, bahasa Ibraninya malmat. Itu kurang lebih 2 meter. Di ujungnya itu ada semacam logam yang tajam, karena kalau lembu pakai cambuk nggak mempan, dia harus ditusuk-tusuk supaya bisa digiring ke kiri atau ke kanan. Nah dia itu rupanya gembala lembu. Dia pakai tongkat doang itu 2 meter itu, mengalahkan 600 orang. Apa memang Samgar yang bikin? Enggak lah, kuasa Tuhan. Tapi walaupun kuasa Tuhan, kalau Samgar tidak menghayunkan hosa-hosa, orang mau bilang, terengah-engah, melompat ke kiri, melompat ke kanan, basuar-suarminya dia, kalau dia nggak bergerak seperti itu, tidak ada guna penyertaan Tuhan. Tidak ada 600 orang yang dibantai. Samgar mesti bergerak.
luar biasa. Saya mau katakan hal yang berulang kali ini. Tuhan bisa menganugerahkan sesuatu, tapi engkau harus bergerak, engkau harus bangkit, engkau harus memanfaatkan hidup, engkau harus memanfaatkan kesempatan. Seperti Samgar mengayunkan tongkat itu dengan kelelahan pasti. Lalu 600 orang itu roboh. Memang Tuhan Maha Kuasa mengalahkan 600 orang, tapi tidak kalahkan langsung. Dia pakai Samgar dan tongkat kecilnya. Berapa banyak orang berpikir cuma tongkat, berapa banyak orang berpikir minim fasilitas. Berapa banyak orang pikir, cuma begini saya punya modal, nggak usah lah ya lah, anak istri beginilah, lah keluargaku begini. Samgar nggak bilang begitu. Memang itu tongkat kecil, tapi dengan Tuhan saya mampu berkarya. Itu Samgar. Saya mau katakan hal yang sama. Ketika saudara punya prinsip, hidup adalah kesempatan. Fasilitas minim ini harus saya pakai. Malmat yang kecil ini, penghalau lembu ini, minim, saya akan pakai. Apapun. Dan saya tahu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini prinsip ketika saudara memanfaatkan hidup. Bonus yang Tuhan kasih. Saya mau tutup dengan video ini Bapak Ibu. Saya berharap ini jadi refleksi kita untuk Bapak Ibu melihat Tuhan masih kasih kesempatan, tapi saudara juga akan menghadapi beberapa kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang tidak nyaman. Nah, saya mau berbagi video ini untuk meneguhkan siapapun Bapak Ibu yang diberi bonus kehidupan, tapi juga masih ada goncangan, masih ada tantangan luar biasa, masih ada asyur yang mengepung. Nah, barangkali ini bisa memotivasi saudara untuk bangkit lagi bersama Tuhan. Segala sesuatu tidak pernah kebetulan ya. Selama hidup masih Tuhan beri, berarti Tuhan mempercayakan sesuatu kepada saudara. Apapun tanggung jawab kerja Bapak Ibu, profesi apapun, Tuhan menitipkan sesuatu. Sesuatu itu adalah keselamatan. Bukan cuma untuk saudara, tapi juga untuk orang-orang sekeliling. Saudara dipanggil, dapat bonus kehidupan untuk menggali terowongan saudara. Menyiapkan kolam Siloam supaya Yesus bisa pakai untuk menyatakan kemuliaan. Jadi Allah Tuhan bonus kehidupan sesuatu yang luar biasa. Ada banyak musim yang akan saudara hadapi. Yang biasa, yang menenangkan. Tapi juga barangkali ombak dan gelombang. Tantangan dalam keluarga. Relasi yang tidak nyaman antar suami atau istri. Atau pergumulan tentang anak-anak. Dengan panggilan saudara untuk menggali terowongan. Untuk menghadirkan Siloam. Mungkin saudara akan jatuh. Mungkin saudara tidak kuat hadapi tantangan. Karena asyur begitu hebat barangkali mengepung hidup keluarga saudara, hidup pribadi saudara. Mungkin saudara ingin menyerah sudah. Saya mau bilang, ingatlah bonus kehidupan yang Tuhan beri. Ingatlah Tuhan lagi titip sesuatu untuk hidup saudara dan keluarga. Bangun lagi. Bangkit lagi, jatuh bangun lagi, tergeletak bangkit lagi, berkaryalah terus. Bonus kehidupan yang Tuhan kasih. Berat memang, tetapi engkau harus bertahan. Bagaimana Hizkia memenangkan pertarungan ini.
Kenapa Bapak Ibu? Karena suatu saat nanti Dia yang menganugerahkan bonus kehidupan akan datang dan tersenyum untukmu yang bertahan. Dan seperti Paulus bilang, menganugerahkan mahkota. Dan seperti Tuhan Yesus katakan, baik sekali engkau hambaku yang setia. Engkau telah setia kepada perkara-perkara kecil. Aku menganugerahkan kepadamu perkara besar. Selama hidup masih Tuhan beri, berarti hidup adalah kesempatan. Berkaryalah hingga tuntas, hingga saudara menutup mata. Kiranya kolam Siloam itu terbangun untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saya sudah selesai, saya kembalikan kepada Ibu Lisa atau Ibu Shirley jika ada hal lain. Terima kasih Pak Pendeta untuk taburan firman-Nya. Kali ini saya akan dibantu nanti Pak untuk diskusi dengan Ibu Yeni Sihombing. Silakan Bu Yeni.